Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa penonton semuanya. Luar biasa, pada sore hari ini kita bertemu. Saya Yulian Tondo mencoba untuk mengajak pemirsa semua dalam satu dialog dalam acara Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Oke, luar biasa, pada sore hari ini kita akan kami mengundang dua narasumber yang luar biasa. Yang satu ini ada Mas Slamet Riyadi Jubohember. Beliau, saya panggil dia saja ya, biar enak. Kalau beliau nanti kesannya seperti pejabat. Engkau. Oh, engkau. Dirimu. Oke. Dirimu adalah seorang penggerak Pelaut. penggerak pelaut yang setiap hari mabuk laut. Nah, jadi Mas Juboh ini panggilan akrabnya Juboh itu adalah ketua dari komunitas sahabat penyu Pacitan yang tiap hari kerjanya memunguti
telur penyu di sepanjang pantai Pancar-Beler Pacitan. Oke. Dan yang kedua juga tidak kalah menarik. Beliau adalah Bapak Rahmat Wijayanto atau akrab dipanggil dengan Mas Wiwit BG. Bagong. Iya, Bagong atau Wiwit BG. Wow. Kenapa? Jangan khawatir. Perlu kita ketahui, sosok Mas Wiwit Bagong ini adalah sosok yang fenomenal. Karena pada pilihan legislatif Kabupaten Pacitan kemarin, beliau cukup merebut fokus masyarakat Pacitan karena mendapatkan suara terbanyak yang notabene 80% bisa dikatakan suaranya dari pemuda, bukan begitu Mas Wiwit ya, dari Partai Demokrat. Makanya pada kesempatan sore hari ini kami mengajak Mas Wiwit dan Mas Cuboh akan bersama-sama berbincang tentang topiknya adalah pemuda dan pembangunan pelestarian lingkungan. Ada apakah pemuda, pembangunan dan pelestarian lingkungan? Nah, kita kulik setelah yang satu ini. Baik. Lebih. Oh iya. Baik, kita kembali. Peran pemuda dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan. Ada apakah ini? Tapi cukup menarik karena apa? Bicara tentang pelestarian lingkungan terutama itu sama dengan bicara tentang kebudayaan. Budaya terus berkembang, turun-menurun, dilakukan intens, dimodifikasi dan lain sebagainya. Sama bicara pelestarian lingkungan, sama dengan budaya. Nah, kenapa kemudian peran pemuda? Nah, jika pelestarian itu tidak diturun-temurunkan, dibudayakan, dikembangkan, dikombinasi sedemikian rupa, bisa jadi dia akan musnah. Dan perlu kita ketahui hari ini ketika kita bicara tentang lingkungan, cuaca tidak menentu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba kering, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia. Begitu. Oke, mungkin kita langsung ke narasumber yang pertama, Mas Cuboh. Bisa menjelaskan apa sih pentingnya tentang pelestarian lingkungan, terutama konteksnya di Kabupaten Pacitan. Monggo Mas Cuboh. Ya, selamat sore di kabar Pacitan. Bincang kabar Pacitan. Bincang kabar Pacitan bersama Pak Wiwit Bagong dan Mas Tondo. Selamat sore Pak Wiwit Bagong. Selamat sore Pak Cuboh. Ya, kalau seberapa pentingnya tadi ya, seberapa penting atau seberapa ada apakah dengan ngomongin pelestarian soal lingkungan. Tadi jenengan sudah bicara soal wah cuacanya nggak menentu, anomali cuaca itu kan sangat terasa gitu ya. Jadi kalau startnya nggak dari kita sendiri gitu ya, ya anomali akan terjadi lebih cepat, lebih dahsyat, lebih hebat. Karena di sini ada perubahan iklim, ada pemanasan global, jadi akan cepat sekali merubah ekosistem cuaca ini. Karena di musim kemarau ada hujan, di musim hujan ada ternyata jadi kemarau, sedikit-sedikit panas, sedikit panas, sedikit dingin, sedikit kangen, sedikit benci. Nah, itulah sama seperti sekarang ini, anomalinya itu luar biasa. Nah, tadi peran serta, oh belum ya tadi ya? Apa peran serta juga? Iya, ya? pelestarian ya nanti. Oh nanti. Pelestarian dulu. Pelestarian. Apa menurutmu tentang kenapa lingkungan itu kok perlu? Ya tadi saya jelaskan. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, jadi kalau soal pelestarian, perlindungan, itu soal lingkungan, tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jadi tidak ada kata terlambat. Mau dimulai hari ini, mau dimulai besok, tidak masalah. Jadi tidak ada kata terlambat. Bukan nunggu. Kalau tidak ada kata terlambat? Tidak ada kata terlambat. Artinya untuk bergerak ya. Untuk bergerak. Untuk bergerak itu tidak ada kata terlambat. Rusak deh. Ya, kadang juga seperti itu. Kita harus dibenturkan sama kerusakan, dibenturkan sama masalah, dibenturkan sama
bencana, amit-amit tapi ya. Oke. Baru kita akan menyadari, Baru baru untuk seberapa pentingkah perlindungan pelestarian, seberapa pentingkah masalah lingkungan akan seperti itu. Aku itu mau diperhatikan loh gitu ya. Sebenarnya nggak perlu diperhatikan perlu, loh. Alam itu nggak perlu diperhatikan. Harus kitanya ya, kita yang tahu diri gitu. Kitanya nempati kalau nggak mosok di rumahnya juga mau diberakin kan nggak ya? Mungkin tahu ya. Kita harus kita gitu. Kata oh iya, betit, itu oh nggak iya, boleh, betut, Mas. gitu. Betut Nggak itu boleh. itu. Jadi ya harus kita bersih, minimal ya jaga lingkungan lah dengan soal sampah gitu. Kalau ngomong ke perlindungan yang lain itu ngikuti lah. Oke. Kalau kita bicara soal lingkungan dulu ya Oke. bersih dulu. Oke. Pak Wiwit, saya panggil Mas aja ya. Lebih Siap akrab. Mas Aldo. Saya panggil Pak nanti jenjang usianya terlalu panjang. Kan pemuda. Iya. Mas aja jadi kita kayak teman gitu. Oke. Oke, sob begitu. Jadi kalau sob begitu. Mas Wiwit, apakah juga merasakan apa yang dikatakan Mas Juboh, perubahan anomali? Sedikit panas, sedikit rindu, sedikit kangen, sedikit gitu. Apa juga merasakan, Mas? Iya, memang di era sekarang ini kita juga merasakan perubahan-perubahan iklim yang mana sebelumnya nek wong Jawa dulu pakai ilmu titen. Oke. Nggih. Sekarang ini karena iklim yang tidak menentu juga sangat sulit diprediksi. Hal tersebut karena memang tidak kurangnya keseimbangan. Kita untuk itu menjadi peran tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, melestarikan, merawat, karena itu menyangkut dengan kenyamanan bumi sebagai tempat tinggal kita ini. Oke. Tidak. Hal-hal kecil mungkin bisa kita lakukan adalah dengan penanaman pohon, menjaga, menyelamatkan satwa-satwa langka, gitu. Oke. Dan harapan kami ada keseimbangan alam seperti zaman-zaman dahulu, menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga dan melestarikan alam itu. Oke. Sedikit panas, sedikit dingin, tidak menentu. Kayak suhu politik aja. Sebenarnya kalau kita bicara Mas Wiwit Bagong kan akan terasa, beliau kan petani, Pak. Oh iya. Loh, petani. Oh Pak. iya. Makanya kan soal cuaca tuh tadi ngomong ilmu titen toh makanya. Iya. Orang Jawa kan, wah iki moso iki kudune ngene, moso iki tandure iki. Iya, betul. Nah, saiki Pak Wiwit, Mas Wiwit ini petani ya akan lebih terasa beliau. Pantas beliau paham itu. Akan lebih paham Artinya, beliau. Cuaca tidak menentu kayak Iya. politik hari Politik ini. hari ini. Kedua, ada yang menarik ini, menanam pohon itu sama dengan menanam kebaikan. Itu cocok hari ini. Berpolitik itu menanam kebaikan. Begitu nggak gitu? Iya. Menanam pohon, menanam kebaikan. Iya. Menanam Kenapa masa menanam? depan yang betul. Iya. Sama lah dengan politik harus Iya. menanam kebaikan, menanam masa depan. Untuk masa depan. Iya. Betul sekali. Tapi mungkin jadi pertanyaan, Mas Juboh, Mas Wiwit, kenapa? Kalau Mas Juboh jelas nih, beliau bergerak di lingkungan. Tapi kenapa hari ini ketika bicara lingkungan, pemuda, kenapa kok Mas Wiwit yang dihadirkan? Perlu diketahui kepada pemirsa dan penonton semuanya, Mas Wiwit ini di balik layar, di balik panggung selama ini sudah berkontribusi besar terhadap pergerakan pelestarian lingkungan di Kabupaten Pacitan khususnya. Beliau dengan kami, teman-teman sahabat penyu salah satunya, itu selalu ada di belakang kami, selalu mensupport baik secara material dan non material. Selama ini mungkin ya memang tidak terlihat ya, karena memang beliau cenderung di belakang, tidak mau memunculkan diri, dan tidak tahu hari ini kami paksa untuk ayo Mas, jenengan harus maju, harus ditunjukkan bahwa jenengan juga berperan loh di proses pelestarian lingkungan. Nah, makanya kenapa pada sore hari ini kita mengundang Mas Wiwit, ya kembali lagi kontribusi kebaikan beliau yang kemudian pada pemilihan kemarin mendapatkan suara yang luar biasa. Itu karena kami memang merasakan benar-benar tentang proses itu. Prosesnya. Oke, kembali ke topik. Terlalu melantur.
Monggo disambi minum kopi enggak apa-apa. Ah, oke. Karena saya Oke, juga siap, iya. sedikit kering. Kopi ya, Pak. Iya, Lanjut, harus ya. ngopi dulu. Manis ya, Mas. Suka kopi manis apa kopi pahit? Saya apa aja dikasih saya Oh, itu. yang penting. Namanya Kalau tempat Mas Iwit sampah. suka kopi manis? Saya apa suka kopi pahit Kenapa, Mas? karena rasa pahit itu menimbulkan sensasi yang sangat luar biasa, kenikmatan tersendiri. Ternyata Demikian juga pahit. dalam hidup ini. Ada apa dengan hidup ya, Mas? Ada apa dengan hidup, Mas? Ini asik ini. Ketika minus sama minus jadinya plus. Plus. Oh, oke. Benar. Untuk bisa mengetahui manis berarti kita harus merasakan pahitnya dulu. Betul. Asik filosofinya. Itu asik. tadi. Berarti beliau hari ini bisa seperti ini berarti sudah Merasakan. asam garam pahitnya Oh. sudah merasakan ya. Sudah. Oke. Pastinya. Oke, kembali lagi ke topik. Baik, sekarang Mas, ketika bicara pelestarian lingkungan, bicara budaya, kemudian pemuda, apa yang perlu disiapkan pemuda ini untuk dalam tanda kutip mau bergerak di proses pelestarian lingkungan? Karena saya kok agak terganggu ketika tidak ada kata terlambat untuk bergerak. Wow, menunggu kalau dikasih bencana nanti baru mau bergerak itu kok kayaknya kenapa kita tidak memulai dari awal? Kenapa kita menunggu untuk ada punishment dari alam atau seperti apa? Kenapa kita tidak mencoba mengawalinya atau memitigasi? Jadi misalnya? menarik itu Pak, pertanyaan tadi itu menarik sekali Mas Tondo ya. Jadi kalau kita bicara perlindungan, kita bicara lingkungan, perlindungan, kelestarian, ekosistem gitu ya. Yap. Itu kan satu linear gitu ya. Kenapa ke pemuda? Kenapa tadi ada kata tidak ada kata terlambat? Jadi contoh kami ya, maaf yang kami jalankan itu kita berkampanye soal lingkungan, soal kelestarian. Contoh gini aja, kalau kita ngomongin bersih-bersih pantai gitu ya, kita lakukan itu hampir tiap minggu, tiap weekend gitu ya, tiap akhir pekan, nggak tahu Sabtu sore atau Minggu sore gitu ya. Kalau embel-embelnya itu bersih-bersih pantai itu nggak menarik ya. Tapi kita embeli dengan kegiatan kesenian seandainya. Oke. Contoh yang sudah dilakukan ke teman-teman konco-konco itu adalah ada jamming sunset di sini, acara musikan. Mau musik boleh, mau tampil puisi boleh, mau tampil teater boleh, mau tampil nari boleh. Nah, ini pemuda, pasti yang kebanyakan datang adalah pemuda. Oke. Anak-anak muda datang nih. Wah, ada jamming musik, ada jamming sunset. Di acara jamming sunset itu, yang main musik juga main musik, tapi kita geret, kita arahkan, kita ajak pelan-pelan untuk bersih pantai. Oke. Nah, gitu ya. Berarti Ini pendekatannya seperti itu. Oke, Jadi kan ya. tadi kalau kita ngomongin budaya itu kan dinamis. Iya, Iya, bergerak. bergerak gitu ya. Berkembang. Ada berkembang, ada berubahnya. Jadi kalau soal ke anak muda tadi, cara kerja kita, campaign kita, kampanye kita, ya melalui apa yang kita ke komunitas A, oh ini kebetulan komunitas tari ya, kita pendekatannya lewat tari awalnya. Satu itu. Keduanya soal tadi diomong soal wah, kita harus nunggu punishment dulu atau nunggu kejadian dulu. Kalau nggak digituin nggak jalan, Mas. Seandainya wah basi gerakanmu itu basi, ya itu kita malah melunturkan mental. Oke. Jadi ya sudah biarkan saja. Toh ya itu juga yang dilakukan itu adalah hal baik untuk lingkungan, untuk perlindungan, untuk kelestarian gitu ya. Jadi makanya kalau kita bicara itu sekarang aja yang lagi getol adalah soal karbon gitu ya, hutang karbon apa dan sebagainya dan sebagainya gitu, soal karbon Ya. gitu ya. Itu banyak sekali orang yang merasakan baru sekarang, oh iya, dulu-dulu sudah tahu soal karbon, tapi cuek-cuek saja. Tapi sekarang banyak yang sudah melakukan menghitung karbon atau hutang karbonku itu berapa toh yang dia bayarkan. Oh, hutangku sekian, itu bisa dihitung kok secara matematika. Perjalanan naik motor apa sekarang itu menghasilkan karbon, makan menghasilkan karbon juga. Itu bisa dihitung. Jadi dia bayarkanlah hutang karbon ini. Lewat apa? Ya lewat gerakan-gerakan komunitas lingkungan.
oh aku nyumbang pohon, aku menanam pohon, itu adalah salah satu pembayaran hutang. Aku nyumbang doa gitu ya boleh Mas? Boleh saja, doa itu lebih penting, tapi yang lebih penting lagi madang Pak. Karena tanpa madang, itu doanya juga lemes. Ya enggak? Iya. Harus madang dulu. Bicara doa dan madang gitu. Iya. Saya mau tanya ke Mas Iwit. Mas Iwit, ini bicara doa dan madang ini. Bicara madang gitu. Berarti kan identik dengan madang itu kan support. Iya. Iya. Support dukungan. Dukungan itu kan banyak. Ya. Saya bertanya kepada Mas Iwit, kenapa Mas Iwit kok mau-maunya mendukung teman-teman pemuda untuk bergerak di lingkungan? Ngopo Mas? Untungmu apa Mas? Loh ya, Oh, kan iya, saya jujur, iya. saya jujur harus ada bicara untung rugi dong. Oh, iya, benar. Kok maklar? Saya. Habis itu saya mau iklan saya. Oke Mas Iwit, kenapa kok mau? Karena pemuda itu sebagai aset bangsa nih, sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan dari perjuangan bangsa ini. Nah, dan pemuda juga mereka biasanya sangat energik, sangat kuat semangat dalam mewujudkan harapannya, termasuk dalam penyelamatan, pelestarian, menjaga alam ini. Yang mana pemuda selalu menjadi garda terdepan karena kemampuannya untuk selalu memberikan edukasi, kampanye-kampanye ke masyarakat tentang arti pentingnya sebuah kelestarian lingkungan, bisa di sekolahan, bisa ke masyarakat. Dan alhamdulillah di Kabupaten Pacitan ini banyak sekali relawan-relawan, organisasi-organisasi yang mana bergerak di pelestarian lingkungan. Mungkin ada Trust Hero, Ya. dan ini beliau sahabat Ya. penyu, Iya. terus Bas ya. buat Clean Up Day, Ya, WCD. Iya, iya. kegiatan undian WCD, sampah, juga yang kemarin yang juga dimotori oleh pemuda pelopor, ada komunitas penggiat Ya. gua vertikal nggih, Ye. untuk Oh, ya. penyelamatan sumber-sumber Sumber air. Speleologi. Ya, itu ya. Angel lah pakai. Pakai aku kenal itu pelakunya Gua itu ya. vertikal. Iya. Luang. Iya, iya itu. Keren Artinya itu. Keren itu. mereka itu bergerak karena memang tuntutan jiwa mereka, kesadaran mereka dalam hal untuk menyelamatkan lingkungan ini. Ya. Ya. Dan itu ya tetap harus kita apresiasi kegiatan-kegiatan mereka ini karena sama-sama mempunyai nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, dan hal tersebut harus kita tindak lanjuti lah. Nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga. Oh, iya. Ya. Ya, saya jadi ingat ini. Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelestari lingkungan, pergerakan lingkungan selain dari Sahabat Penyu, ada Trust Hero, Ya. ada Sea Soldier, ada WCD dari teman-teman Saka, Ya, Saka Bahari, Bahari, Wana, Saka Bakti. apapun lah. Itu sangat luar biasa dan terima kasih pergerakan kalian. Sedikit tapi cukup berarti untuk menanam pelestarian dan masa depan. Begitu? Ya. Oke, kita lanjutkan setelah iklan pariwara yang akan lewat. Masih dalam bincang-bincang kabar Pacitan. Oke. Aku tidak pernah membayangkan hari itu.
tidak pernah terlintas di pikiranku. Tempat ini tidak terasa sama lagi. Aku tidak pernah melupakan perasaan yang membuatku ingin kembali. Jantungku terus berpacu melihat wisata Pacitan yang baru. Meskipun aku tertidur dalam keheningan dan gairah, ini tentang ruang dan gerakan yang sudah lama dibatasi. Aku menulis cerita ini dan siap mencari jawabannya. Siap untuk cerita baru, untuk menangkap perjalanan baru, untuk berbagi kebahagiaan, karena untukku, untuk kita. Siap adalah ketika dunia berubah, maka kita harus beradaptasi. Sekarang aku telah menemukan pikiran yang lebih kuat. Batu karang yang lebih kuat dengan segala sifatnya. Saat aku melihat semangat mereka lagi, aku kagum dengan betapa hebatnya kota ini. Cerita dimulai di sini, dari kehangatan antara manusia dan alam dalam tubuh. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Oke, kembali di ngobrol bincang-bincang kabar Pacitan bersama saya Julian Tondo di Pesanggerahan Penyu
dan dua narasumber Cuboh Ember dan Wiwit BG. Oke, dalam season kedua ini mungkin akan lebih dalam lagi ya Mas Cuboh, Pak Wiwit. Jadi saya lebih akan bertanya tentang pergerakan yang real nyata. Salah satunya adalah bicara tentang pergerakan sampah hulu hilir. Yang konteksnya Mas Cuboh dalam hal ini lebih bicara tentang pesisir pantai kaitannya dengan pelestarian penyu. Sementara perlu diketahui Pancer ini itu menjadi tempat sampah raksasa dari atas ke bawah. Jadi apa wae sampah yang saka dhuwur mesti cebloke ning laut. Nah, menurut Mas Cuboh seberapa mengganggukah atau seberapa rusakkah kondisi kita hari ini? Kalau bicara sampah ya hulu hilir bener. Sampah itu klasik. Bahasan kuno lah gitu ya. Kalau kita bicara seberapa rusak itu Blonyok cara buah ya. Iya, jadi wis ngomongin wis Tangan cocot. bubur, nasi bubur terus apa wae sak ngisore bubur. Blenyak. Lautan. Jadi kalau seberapa rusak itu ya kita nggak seberapa rusak. Memang ya mengganggu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara sampah itu kan pasti mengganggu dimanapun posisi sampah itu lah. Mau di sungai, mau di darat, mau di laut itu mengganggu sekali. Karena di situ ada ekosistem yang lain gitu ya. Berpengaruh ke ekosistem yang lain. Gitu ya. Kalau seberapa rusak, ya jauh beda malah dengan dulu. Jauh beda malah dengan 7 tahun, 9 tahun yang lalu. Kalau kita bicara pantai. Jauh bedanya lebih baik. Lebih baik. Hari ini? Akan lebih baik. Bener itu. Ya, kalau kita bicara Mas, saya kapan itu? Ya udah lama sih. Tahu. Saya kan after pro surfing. Ya. Surfing dengan apa tuh? Surfing dengan Enggak maksud. Iya, maksud surfing ada sampah apa? Iya, loh. Saya waktu kecemplung karena ombak, saya dengarnya di depan saya Pampers, Pak. Ini pas hidup saya, Pak. Itu tergantung amal, Pak. Tergantung amal. Iya. Suka mainan Itu. Kita hidup dengan kotor, berarti yang datang pasti yang kotor gitu. Nggak enak. Jadi kalau kita bicara grafik itu memang turun, Pak. Ya, turun iya. lah, cenderung turun. Karena mungkin kesadaran masyarakat akan isin ya. Apa meneh? Dulu mungkin kalau Mas Tondo masih ingat kita pernah 1000 banner. Oh iya. Hulu hilir. Oh iya. Di semua jembatan, di semua orang yang buang kita tulisi. Kita pasang ya itu. Kita pasang. 1000 banner. Itu mau efektif atau tidak efektif? Ya sebenarnya tulisannya tuh mau segede-gede rumah pun juga orang akan buang yang buang aja gitu, nggak pengaruh sebenarnya. Tapi mbok menowo. Itu mungkin juga dari sekian persen itu berpengaruh. Karena setiap kita melakukan kegiatan bersih pantai, itu lebih banyaknya malah sampah organik dibanding non organik ya. Yang ada, yang menumpuk. Ya, yang menumpuk itu malah banyakkan organik. Artinya batang-batang pohon dari hutan. Nah, dari hutan ya. Nah, malah sampah yang sebenarnya itu malah plastik dan sebagainya itu berkurang berarti. Berkurang. Jadi mungkin kesadaran atau wis mulai meningkat. Ya. Mungkin karena ada proses juga mungkin ya ini dukungan dari pemerintah desa setempat yang di sepanjang aliran sungai sudah menyiapkan tempat sampahnya atau dukungan dari Pemkab yang sudah jalan untuk pergerakan sampahnya, pelan dan sebagainya mungkin ya. Cuma yang kami rasakan agak lebih berkurang dari tahun-tahun berikut 5 tahun yang lalu lah atau 6 tahun yang lalu. Lebih banyak sampah organiknya. Oke. Ya. Nah, terus tadi yang kedua adalah bagaimana yang Anda tanyakan tadi apa? Saya kok lupa juga. Saya itu kalau ngomongin sampah itu pasti lupa. Iya, saya juga lupa. Bagaimana? Iya. Apa itu? Efek yang ditimbulkan sampah ketika masuk ke laut. Iya. Ya. Dan kaitannya karo pergerakan yang Mas Cuboh lakukan selama ini. Iya. Ngomong jadi penyu, kalau efeknya itu. Jadi mending gini ya. Mending sampah itu karena kalau dulu Mbak bilang itu prinsipnya yang dari darat di laut itu pasti dibuang lagi ke darat. Laut itu nggak akan menerima hal dari darat gitu ya. Nah,
Yang runyamnya itu kan plastik masih tertahan di laut. Kami bergerak di soal kelestarian penyu nih. Penyu itu tidak berburu, jadi harus ditahu ya. Penyu itu tidak bisa berburu ikan. Penyu itu hanya makan ubur-ubur yang nggak berjalan. Karena ubur-ubur itu nggak berjalan seperti ikan, nggak bergerak seperti ikan. Terus yang dimakan spon laut itu benalunya terumbu, spon terumbu. Spon itu benalunya terumbu karang. Sama lamun itu kayak tumbuhan. Tangeh lamun. Lamun itu panjang segini-gini. Itu ya. Beda. Tangeh lamun. Nah, jadi penyu itu makanannya bukan ikan. Oke. Nggak bisa berburu. Sampah berarti panganannya. Nah, kalau racun malahan, bukan sampah. Racun Nah, plastik itu kan menyerupai ubur-ubur. Ini bisa dimakan sama penyu. Oke. Berjalannya waktu penyu ini bisa mati karena plastik, gitu ya. Atau plastik yang ke darat itu akan mengganggu pergerakan penyu untuk bertelur. Oke. Satu, merusak pemandangan juga pastinya. Kalau efek apa yang ditimbulkan dari gerakan sahabat penyu, apa efeknya gitu, apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, penyu itu makannya salah satunya adalah ubur-ubur yang warnanya bening, sama kayak plastik. Gitu. Temannya SpongeBob itu. Nah, itu SpongeBob itu. SpongeBob itu yang dimakan penyu. Koncone ubur-ubur. Racun semua itu. Makanya daging penyu itu racun semua, nggak boleh dimakan. 6 racun yang ada di penyu itu, ada di telur itu juga 6 racun. Tapi jadi enak, Mas. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Saya belum pernah makan. Karena tahu saya, itu racun isinya. Tapi nggak enak ya, Mas? Nggak enak lah, wong racun kok dimakan ya. Kok situ bisa ngomong nggak enak, katanya nggak tahu. Hah? Berarti sudah pernah merasakan ngomong nggak enak tadi? Pernah sego goreng sama apa enak mana? Sego goreng sama tit, pedes. Enak itu ya, ayo. Ayo, ini kuis. Nasi goreng dan tit, pedes. Itu enak mana? Kuis, nanti setelah ini dijawab. Oke. Jadi efeknya seperti itu, Pak. Ada efeknya seperti itu, Mas. Jadi penyu tadi akan makan plastik ini. Oke. Juga membahayakan. Oke. Terus sampah yang menumpuk di pesisir itu juga membahayakan. Kenapa? Nanti jika ini tukik ini menetas, beberapa kita data itu tukik anak penyu itu masuk ke plastik, kejepit jaring. Nah, seperti itulah efeknya gitu ya, efeknya. Panjang kali lebar sekali ya. Mengerikan, Pak. Mengerikan ya, Mas. Oke, Mas, minum dulu, Mas. Iya. Saya kalau ngomong mengerikan jadi tuh kan, udah tahu. Saya kalau ngomongin mengerikan tuh jadi minum begini. dulu, Mas. Iya, saya kok. Ini tim kreatif tidak ada konsumsi snack apa-apa gitu. Kasihan loh, dia terlalu menggebu-gebu loh tim kreatif. Tidak peka tim kreatif itu. Baik, sekarang ke Mas Wiwit. Mas Wiwit, seberapa pentingkah peran pemerintah atau yang mengatur regulasi tentang pelestarian yang kemudian dikaitkan dengan pergerakan pemuda? Seberapa pentingkah, Mas? Memang dalam hal kegiatan apapun, termasuk dalam pelestarian lingkungan, yang mana diinisiator oleh para pemuda yang penuh kreasi inovasi, tadi disampaikan oleh Mas Jubo juga ya, pendekatan-pendekatan bagaimana untuk menggerakkan dari berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kesadaran. Yang pertama mungkin dari hobi tadi. Oke, menarik. Nah, di sini ketika kita bicara pelestarian lingkungan, peran pemerintah sangat penting banget. Karena semua itu berawal dari sebuah kesadaran etika kita dalam melestarikan alam. Nah, disinilah perlu adanya sebuah penegakan peraturan daerah yang mana harus ada regulasi untuk menyelamatkan baik itu cagar alam ataupun satwa. Salah satu contoh kecil adalah untuk menyelamatkan satwa mungkin penyu ataupun juga yang selama ini sudah berkurang burung-burung gitu. Oh, Nah, ya. Disinilah pemerintah harus memberikan regulasi yang mana nanti akan diikuti oleh dari pemerintahan terkecil di setiap desa. Termasuk tadi dikaitkan dengan masalah sampah. Mungkin itu bisa diperdeskan di wilayah masing-masing.
Oke. Karena untuk membangun kesadaran dan juga untuk mengedukasi kepada masyarakat itu memang harus ada aturan yang sangat jelas. Termasuk gini Mas Tondo ya, kita melihat juga terhadap masalah pelestarian lingkungan. Kita lihat sekarang ini di pertanian ya, sawah-sawah sekarang ini banyak sekali juga tikus-tikus. Nah itu salah satu karena apa? Habitat ular juga sangat berkurang sekali. Burung hantu ya Mas. Nah disinilah mungkin ada solusi Ekosistemnya. kembali untuk Oh, mengembalikan oke. ekosistem yang sudah berjalan sebagai mata rantai makanan. Menghidupkan atau menciptakan kembali rantai makanan ya Mas ya. Nah, di sini ini perlu adanya suatu perdes nggih, dan Iya. tentunya perdes itu menginduknya ada di Perda. Disinilah kolaborasi antara masyarakat, penggiat lingkungan, dan pemerintah daerah untuk sama-sama satu pemahaman menjaga melestarikan alam untuk bumi Pacitan ini. Oke. Artinya perlu sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan, menciptakan itu ya, Mas Sigit ya. Tapi ada cetukan yang asik juga bahwa peraturan itu diciptakan untuk dilanggar. Siapa sih kaget? Peraturan diciptakan untuk dilanggar. Gitu. Karena ada pelanggaran baru dimunculkan. Semua itu kan berasal dari etika. Ketika etika itu dipertegas, akhirnya muncul sebuah aturan, muncul sebuah penegakan regulasi. Artinya kan etika itu adab etika itu Adab di atas. etika. Iya, ilmu. itu yang Oh, di iya. atas itu. Kowe arep pinter sundelangen itu tadi. etika enak ya. Coba laut. Nah, tadi bener ya dia mau masukin Bagong itu. Ekosistem ya. Jadi kalau ekosistem itu kalau terpotong satu, ya akan merubah. Tadi contoh rantai makanan, kayak tikus. Karena ya tadi hierarki makanan tertingginya burung hantu, manuk elang, burung elang, wis diuber. Pernah lihat itu saya burung hantu? Ah, contoh Mas Wid Bagong ini pernah waktu di desa bikin Iya. Oh iya. rubuha namanya. Teman-teman, penonton pemirsa. Ngomong teman-teman, penonton dan pemirsa. Iya. Sah. Sah. Mas Iwit ini dulu pernah menjabat menjadi kepala desa Arjowinangun di Kecamatan Pacitan, dan beliau saya pernah lihat dulu pernah saya wawancarai juga terkait dengan, loh Mas, itu yang sawah-sawah kayak ono omah-omahan cilik kayak kotak pos. Lucu, cilik kayak kotak pos ya apa? Kuwi ngono jenenge sarang burung hantu. Iya. Buat apa Mas? Itu buat mengendalikan tikus, Hama. hama. Salah satunya tikus. Karena ular sudah tidak ada. Ular sudah diburu manusia karena manusia takut pada ular. Wong yang ngerti tembung ular ki wedi. Manusia ya ulo iki. Jadi sesama ular itu mohon untuk tidak mengganggu. Mengular ya. Ini aku ora ulok boyok langsung. Ular gede. Oke, baik. Artinya kembali lagi bahwa sinergisitas antara kedua belah pihak harus dibangun dengan bagus. Ya. Cuman kadangkala ini saya agak sedikit kritis ini. Agak sedikit jueh atau rodok banter. Kadangkala apa yang dilakukan oleh teman-teman komunitas yang bisa dikatakan, maaf ini, mungkin selangkah lebih maju dari dari dinas lah, maaf ini. Maaf, Dinas dari terkait dinas terkait itu kadang dianggap menjadi satu bentuk kelancangan. Kadang seperti itu. Nah, benar nggak Mas? Situ melancangi nggak? Oh iya, kalau bicara itu memang sering dianggap seperti itu. Oke. Sering dianggap seperti itu. Karena kenapa? Mungkin ya, ini mungkin Mas Wid Bagong yang nanti akan berada di birokrat ya. Karena nggak ngerti Mas, kita ini kalau untuk komunikasi itu sudah dianggap jelek dulu ya. Begitu. Gini ngomong jelek nih. Padahal tidak semua komunitas itu atau tidak semua yang datang itu akan bicara angka ya. Contoh kami lah. Wah, jadi ngapek bukan lah.
Teman-teman. Gitu. Ada teman-teman itu kalau mau membicarakan sesuatu itu sudah dianggap pasti butuh angka gitu. Jadi pasti boleh sumbangan gue. Nah, gitu-gitu. Jadi mungkin seperti itu yang kita donasi. Yang kita anggap seperti itu. Oke. Nah, makanya akan dianggap kemajon atau dianggap overlap atau dianggap itu. Padahal enggak, kalau sudah diajak komunikasi kan malah enak. Oke. Loh iya dong. Contoh ini. Apa? Kita kemarin ada acara gitu ya. Itu setelah kita ngobrol enak, duduk di kopi bersama gitu ya, jalan gitu loh. Jadi kan mengetahui ya gitu. Ya terima kasih Mas Bagong ya, kemarin kita repoti lagi. Apa? Di Hari Penyu kemarin kita repoti lagi. Oh ya, salaman. Salaman karena pasti beliau ini ya, kalau ada sesuatu hal itu kita repotkan beliau. Makanya beliau sebenarnya kita eret-eret. Jangan eret-eret itu kan sebenarnya nggak mau itu. Karena nggak mau muncul kemarin. Iya. Jadi kayak kemarin itu acara Hari Penyu itu sangat luar biasa ya. Oh ya. Dinas-dinas terkait pun juga ada ya. Iya. Itu juga kalau ngobrol bareng ngopi ya jalan sebenarnya. Sakjane mau butuh ngopi bareng ya? Iya Mas. Jadi biar nggak salah persepsi lah. Oke. Kene dirungokne. Terus diaplikasikan. Iki tak masuk akal ora tak aplikasine, ngono to. Ora masuk akal ya ora usah mung sekedar obrolan wae. Tapi kan yang kita bawa itu kan masuk akal semua, Bang, untuk gerakan lingkungan. Mas Wiwit, konsep ngopi bareng itu artinya ngopi bareng dengan pelaku dan mungkin dinas terkait itu menurut Mas Wiwit seperti apa? Oh ya, itu langkah yang baik ya. Artinya kalau tadi sampaikan DCI melangkah lebih dahulu. Karena saya itu hanya kurang terbangunnya komunikasi. Artinya perlu duduk bareng, ngopi bareng, kita lepaskan ego sektoral kita membuka, menerima masukan, menerima pengalaman, dan kita tahu juga ya bahwasanya ketika di birokrasi memang ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan antara pemerintah daerah dengan penggiat lingkungan untuk bersama-sama terlibat dalam perencanaan pembangunan di kabupaten. Sehingga yang panjenengan katakan satu langkah lebih jauh itu bisa kita minimalisir, usulkan dari awal untuk kegiatan kedepannya. Jadi peran serta pemuda dalam konteks pembangunan di pemerintah daerah itu harus kita bangun bersama-sama. Artinya ini yang wong Jawa ki dipangku niku nggih. Nggih. Jadi perlu jagungan. Ya. Jangan sampai Allah lah ketika ada jagungan kita akan menemukan sebuah jawaban. Ya wong Jawa Bayur iso ngomong dijak jagongan lho, Mas. Oh, nggih, bener niku. Bener. Kula ngalami niku. Jadi minimal ora alergi yang dijak ketemu. Wah, ketemu dijak alergi kan ya berat. Iya. Kae si ketheke coba kae, brene kae ku mesti kethek situ. Iki live lho iki. Ini live, tidak boleh. Ya, kan jenenge kewanku ya kethek, Pak. Kita ini kan juga binatang. Iya toh, tamu ning bumi iki gitu. Ya kita namanya manusia aja. Kita ini juga binatang. Iya. Mas Wiwit diminum loh. Iya. Tadi silakan Mas coba Mas Wiwit monggo diminum. Jadi terbangun komunikasi seperti Mas Wiwit Bagong tadi ngelepas ke ego, duduk bersama gitu ya kan enak loh. Orang nguber bener lah. Gitu. Jare wong Jawa ben orang nguber bener. Nggak ngejar benarnya saja. Saya jadi tahu ternyata rahasianya Mas Wiwit kemarin fenomenal suara terbanyak itu berarti apa Ferguson. Dia ternyata berarti gawene ngajak ngopi bareng. Makanya jadi pemuda malih oke. Iya toh. Ngopi begitu. Ngopi kuwi ngobrol pintar, Pak. Ngobrol pintar. Tapi di acara seperti ini itu yang sangat disayangkan. Gini Pak Wiwit, nggih. Apa itu? Kalau ada ngopi tidak boleh merokok.
karena kena sensor kalau ada adegan merokok. Tapi iso diblur, Pak. oh iya. Iso diblur. Oh. Rokokmu 5 pun ya iso, iso diblur. Oh iya. Rokok. Juga penghasil pajak terbesar loh, Pak. Iya. Padahal rokok itu penghasil pajak cukai terbesar. Kita pembayar pajak langsung loh ini. Satu batang rokok itu ada berapa rupiah itu, ya toh? Itu luar biasa loh Pak Wipit. Panjenengan termasuk berkorban. Iya. Pengorbanan kesehatan panjenengan. Enggak Pak. Enggak Mas. Artinya orang yang merokok itu sehat loh. Coba kalau enggak sehat, pasti tidak merokok. Ini rumah sakit ada sing rokok. Iya, bener toh? Oke. Bener toh? Oke. Kita iklan dulu kalau begitu. Kita bicara rokok dan lingkungan habis ini. Oke, masih di bincang-bincang apa? Kabar. Bincang-bincang kabar macetan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak pernah membayangkan hari itu. Tidak pernah terlintas di pikiranku. Tempat ini tidak terasa sama lagi. Aku tidak pernah melupakan perasaan yang membuatku ingin kembali. Jantungku terus berpacu melihat wisata Pacitan yang baru. Meskipun aku tertidur dalam keheningan dan gairah, ini tentang ruang dan gerakan yang sudah lama dibatasi. Aku menulis cerita ini dan siap mencari jawabannya. Siap untuk cerita baru, untuk menangkap perjalanan baru, untuk berbagi kebahagiaan, karena untukku, untuk kita. Siap adalah ketika dunia berubah, maka kita harus beradaptasi. Sekarang aku telah menemukan pikiran yang lebih kuat.
batu karang yang lebih kuat dengan segala sifatnya. Saat aku melihat semangat mereka lagi, aku kagum dengan betapa hebatnya kota ini. Cerita dimulai di sini, dari kehangatan antara manusia dan alam dalam tubuh. Nonton JTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Baik, masih kembali dengan bincang-bincang kabar Pacitan. Sudah rokoknya sudah ya Pak ya? Masnya sudah dicecek ya? Iya, sudah dicecek ya rokoknya ya. Iya, ini luar biasa loh ini rokok ini. Oke, saya, nah ini season terakhir sebenarnya ke Pak Wiwit. Pak Wiwit, bicara tentang regulasi pelestarian lingkungan, pemuda, kemudian bicara tentang regulasi aturan ya. Kemudian bisa dimulai, aturan itu bisa dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu desa. Artinya bisa nggak desa itu membuat regulasi sendiri dalam rangka bicara tentang pemberdayaan atau pelestarian lingkungan yang kemudian bisa menggerakkan masyarakatnya atau pemudanya. Begitu Pak. Bisa enggak? Ya tentunya ketika kita bicarakan masalah regulasi di pemerintahan desa, kita juga harus menginduk ya pada pemerintahan yang lebih tinggi. Yap. Karena hak asal usul desa itu kan kayak semacam adat itu kan sekarang juga harus diperjelas juga. Kalau kita bicara masalah terkait dengan regulasi, jadi memang perlu adanya ini kolaborasi sinergisitas antara apa yang menjadi permasalahan desa dengan di kabupaten. Itu lebih kuat ketika regulasi dari kabupaten nanti akhirnya dibuatkan di tingkat bawah yang namanya peraturan desa. Itu lebih nyaman, lebih nyambung aman, gitu ya Pak. Garisnya lebih. Artinya begini Pak Wiwit. Oke, kalau bicara lebih nyambung, sementara desa itu kan punya keunikan dan keanekaragaman masing-masing nih Pak. Iya. Bisa jadi ya memang harus sinergi ya. Tapi kan apakah dengan keunikannya desa-desa itu apakah semua kudu oke, ketika pemerintah kabupaten bicara A semua harus A atau begitu, atau kan sementara ini kan punya keunikan ini. Nah artinya makanya yang saya tanya, ketika keunikan ini muncul apakah memang harus disamakan atau itu duit kreativitas untuk membuat sendiri begitu Pak? Nah terkait dengan regulasi peraturan daerah tentunya bisa mengakomodir apa yang menjadi usulan yang ada
di desa. Oh, oke. Karena kalau desa membuat perdes sendiri, Ya blend ya. ya lain juga. Bahaya juga, Nggih. ya. Bahaya. Nggih. Bahaya juga nggih. Iya, iya. Jadi Iya. inilah perbedaan-perbedaan itu kita samakan satu persepsi yang mana sebagai puncak tertinggi di peraturan daerah. Oke. Kak Mas Wiwit, kalau ini udah ada perbub atau perda ya, turun ke perdes, itu secara ini biar tetap linear tapi ya, Iya. tapi secara pengembangannya perdes itu, secara pengembangannya perdes tadi itu dikembangkan sendiri oleh desa bisa ya? Bisa, selama Bisa. masih tidak keluar dari koridor-koridor yang ada di Ya contoh mungkin ada dana desa atau apa itu bisa juga ya, improve gitu, desanya improve. Iya. Nah, dengan adanya perdes, anggaran dana desa, nggih, itu kan juga ada sih untuk berbagai macam kegiatan, termasuk pelestarian lingkungan, Ya. termasuk pemberdayaan. Nah, disinilah perlu adanya penguatan semacam arahan dari pemerintah daerah atau OBD yang terkait, Ya. sehingga program dari pemerintah daerah juga desa nanti lebih mengena, bisa lebih optimal dengan adanya tindak lanjut dari pemerintah Ya. kabupaten. Ikutnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, masyarakat, karena kita juga mengingat keterbatasan dana desa. Oke. Seperti hal contoh ketika ada program ketahanan pangan. Desa-desa kan punya hak untuk menentukan sendiri nih, mau ketahanan pangan dalam peternakan atau pertanian. Tapi kalau semacam ada arahan, melihat kondisi wilayah tertentu, letak geografis bagaimana, nah mana yang kira-kira cocok. Oh. Ketika dalam satu wilayah itu ada kesamaan, akhirnya kan ada sebuah bentuk perhatian, tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mengembangkan program yang diinisiasi oleh anggaran Desa. dana desa. Disinilah akhirnya muncul sebuah sentra. Ketika kita bicara sentra pusat itu kan hal sesuatu yang yang menarik, yang luar biasa, yang ya. luar biasa. Gitu. Jadi poin khusus, poin plus. Iya, iya, iya. Intinya kan berarti mau jagongan ki mau ya. Iya, balik lagi ke Iya, jagongan. Jagongan, Jagongan. ayo dirembuk pena ben amrih asike mlaku kabeh begitu to Pak asline. Mempunyai kebebasan untuk mengarahkan atau Seperti ini Pak, sendiri, Mas Wid Bagong. Saya tuh kadang juga kalau keluar kota atau teman luar kota tuh nanyain bicara Pacitan tuh pasti dia ngomong soal kekeringan. Wah, gue susah banyu. Saya kadang sedih dan lesu kadang. Ngomongnya sopo, gue susah banyu. Enggak, Pacitan tuh enggak susah banyu gitu ya. Karena kita ini kan kars, itu ya sumber air semua. Sebenarnya kayak pemberdayaan masyarakat untuk penanganan air, sumber air itu sebenarnya juga bisa ya Pak ya? Sangat-sangat Mas ya? bisa. Sangat bisa, ya? Sangat-sangat bisa. Nah, di sini kalau kita untuk penanganan sumber air ada pakai anggaran dana desa nggih, mungkin membutuhkan anggaran yang Besar ya. sangat besar juga. Ya. Dan perlu kita ketahui ketika dalam penggunaan dana desa, biasanya kita musyawarah dan selalu mengedepankan asas pemerataan, Ya. keadilan. Nggih. Nah, itulah keterbatasan sehingga untuk menanggulangi permasalahan di wilayah itu kembali lagi perlu adanya Jagongan. Dengan- Berarti jagongan penting banget. Iya. Jagongan. Iya. Dan sebetulnya pemerintah daerah sudah sangat perhatian sekali nggih Nggih. terhadap masalah kekeringan, adanya program Pamsinmas. Nggih. Berarti jenengan ning omah sering jagongan Mas. Tamu ke jagongan terus. Karena nih jagongan di sini untuk kopi, Mas. Bisa ngerokok. Sing di juga. Oke, masih Hampir bersama kopi. Kopi hitam. Tit. Tit. Kopi Bootfire. Bootfire loh. Oh, yoi. Bootfire loh. Aku kan Yoi. nyebut merek loh. Yoi. Kopi Bootfire. Oke. Kopi. Stoknya banyak. Kudu. Oke, teman-teman perlu di-endorse kopi ini kayaknya apa? Mas Wid perlu di-endorse kopi. Jadi biar beliau bisa Mana, Mas? Siap. Kopi. Kopi. Ngono kok kayak saru.
Iya, perlu di-endorse ini karena banyak sekali teman-teman yang kemudian sering Iya, harus ya kopi, Mas iya. Widi. Sering jagong kok. Iya, ada dua berarti. Ya. Endorse kopi sama rokok. Ah. Oke, pemilik rokok lokal, hubungi kami. Oke. Iya, artinya iya sebenarnya tidak kaku-kaku amat ya Pak Widya. Kalau bicara program regulasi dan lain sebagainya, senyampang itu untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, senyampang itu regulasinya ada, senyampang itu bisa dikomunikasikan dengan baik, ngobrol-ngobrol itu ya tetap sebenarnya ya gampang ya Pak. Rumusnya jago ngopi tadi ya, nanti Mas Widi. ya Pak Wid. Sing traktir sapa ki Pak? Yen kula nggih Pak Wid bangun. Ya, perkara sing traktir sapa ki mau. Nah, iki masalah. Sing aduk aku sing aduk. Iya, masalah iki Mas. Ning ora masalah Mbah wong awake dhewe tuku rokok. Iya, Iso ngopi. Patungan to 5.000 menjadi. Yo, jarang-jarang dadi. Heeh, jarang-jarang dadi. Enggak. Ya, kembali lagi ke pelestarian lingkungan, pemuda. Bagaimana tinggal cara kita untuk mendekati mereka agar mereka bisa lebih tertantang ya, karena yang ngomong pemuda jiwa-jiwa muda itu kan rata-rata eksplorasinya tinggi, keingintahuannya tinggi. Gitu. Kritis saya karena menan jog-jogan. Ana pergerakan apa pemerintah gawe apa demo. Wah, kritis sih. Di demo dhisik. Artinya hal itu ya kembali lagi Pak Wid ya, ngopi bareng niku nggih Pak Wid ya. Ya kadang pemuda ngono ya Mas. Oh iya. Diawur terus diatur paling penak. Diawur terus diatur. Masih dhisik pernah ngomong. Ya pernah apa diawur sik kok diatur. Diatur emang dijak ngopi, jagong ngene. Pak Wid, menurut Mas Wiwit, wah iya Pak ya Mas, ada nggak tips atau kiat tertentu untuk menjaga pemuda itu bisa konsisten dalam satu pergerakan apapun itu? Ya, yang pertama pemuda sebagai agen perubahan gitu, sebagai penggerak ide-ide mereka, gagasan mereka juga harus punya komitmen untuk mengawal gagasan-gagasan mereka sampai tujuan. Dan mereka juga harus ikut mengontrol, mengkritisi programnya sendiri. Nah, disinilah peran gagasan pemuda itu akhirnya bisa terarah. Jangan sampai terlalu diekspres secara memang harus ada pengendali, kontrol sehingga bisa terarah untuk sesuatu yang lebih baik. Oke. Harapan Mas untuk harapan pemuda. Untuk pemuda dalam menjawab tantangan masa depan, satu hal yang harus berani kita lakukan, keberanian untuk merebut kesempatan. Jangan menunggu pengalaman, jangan menunggu diberi kesempatan, tapi kita harus berani merebut kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Dan semua itu tentunya harus dilakukan dengan atas tuntunan jiwa, atas tuntunan jiwa, atas intuisi, dan tentunya pengorbanan harapan yang lebih baik untuk masa depan mereka.
ciptakan dan berkarya begitu ya. Jangan menunggu untuk dijiwit, Diloloh. ciptakan. Wani sik iki mau lho. Wani sik. Diatur Lagi lagi diatur. diatur. Tapi tetap menggunakan etika. Iya, intuisi dan etika. Oke. Maju, Bo. Ya menarik itu. Kesempatan nih loh, asik Mas Bagong. Iya. Merebut kesempatan. Iya toh. Ya. Ojo golek kesempatan, merebut kesempatan. Wah, Dudu asik. dewo lho ya merebut kesempatan itu. Enggak, tapi memang bener ya. Jadi Kita harus menciptakan. Merebut kesempatan bukan demo loh ya. Bukan disi-disian ngejono proposal loh ya. kritis nggak apa-apa, tapi ada Disi-disian solusi ngejono ya. proposal. Mengkritisi boleh, tapi asal ada solusi nggak apa-apa. Bergeraklah dulu, baru Nah, bergerak. Anda ada ngomong ngono mesti. Oke, maju, Bo. ya Ada harapan. harapannya ya pemuda sebagai garda terdepan untuk pergerakan, untuk perubahan, ya tetap konsisten dengan etika, dengan adab, dengan hati. Karena kalau dengan masih pakai otak itu ada hitungan untung rugi ya, tapi memang berat hal itu. Tapi ya harapannya pakai hati gitu. Jadi untuk melakukan sesuatu, terutama di perlindungan, terutama di lingkungan, terutama di pelestarian, kalau semuanya pakai hati itu akan enak, akan adem. Jadi tidak mengharap ke siapa saja, bergerak dengan sendirinya, tubuh kita secara otomatis akan bergerak dengan sendirinya. Harapannya ya banyak sekali pemuda-pemuda nanti bergerak dengan hati, dengan jiwa dan ketulusan yang luar biasa untuk lingkungan yang lebih baik, pelestarian yang lebih oke gitu ya. Harapannya seperti itu. Dengan ya pasti dengan dukungan, harus nggak lepas dari dukungan founder-founder yang ada gitu ya, sudah terkait terutama gitu ya. Karena di sini mumpung ada Mas Bagong, jadi saya ngalem. Oh. Jadi saya ngalem. Oh, begitu. Lu punya maksud. Ente punya maksud ente. Ente kemarin sudah banyak dikasih, ente mau ngelujak ente. Jadi kritis boleh, tapi harus ada solusi. Ya. Gitu. Pemuda juga harus kritis, tapi juga harus ada solusi untuk hal itu. Satu. Boleh ngalem. Tapi jangan itu menjadi satu kebiasaan. Boleh ngalem, tapi asal jangan cengeng, Mas. Ngalem sama cengeng itu beda loh, Mas. Cengeng itu sedikit nangisan. Jadi curhat ini, Mas. Janganlah, Mas. Saya ini untuk season terakhir ini, teman-teman pemirsa, penonton, saya sudah kehabisan ide karena semua ternyata jebol bicara peran serta, kelestarian, lamu iso kok dijagong, bisa kok dilakukan dengan duduk ngopi bareng, wudutan bareng gitu. Nah terus apa berarti dia ngomong gitu? Kan selesai sebenarnya. Iya. Ayo nunggu bareng, ayo ngopi. Ya toh ketemu. Dalane kan ngoten Pak Wiwit, Mas. Mas Cukup. Ya. Selesai berarti aku kan ngomong apa topiknya apa bingung aku wisan. Kentekan wisan. Selesai. Selesai. Dipancing jangan boleh cengeng, boleh manja. Ngalem boleh nih, jangan cengeng. Cengeng. Aduh. Berarti bincang-bincang kabar Pacitan season berikutnya kita sesi curhat. Curhat hati dari hati. Kita ngomong tentang aku, kamu, kita. Iya, aku kita. Iya, tadi itu gak disinggung itu. Pelestarian diciptakan bukan untuk diperdebatkan. Mari, Iya. tadi Mas ngopi bareng. Jagong bareng, Jagung kopi bareng. Oke. Tidak mengundang, tapi kalau mau datang silakan. Iya. Karena pelestarian. Pelestarian. Aku harus ngomong orang diundang tapi oleh teko. Ini Mas Simit. Siapa sih orang ngopeni? Tapi insya Allah, saya memandang Mas Simit udah lama seperti itu. Nyatanya yo iso wae yo. Alhamdulillah wong utah iki utuh. Nah, mlakune karo hati, Pak. Lah yo utah iki utuh. Gusti Allah iki ora sare gitu. Mboten sare. Jadi siapapun yang merelakan dirinya dalam kesusahan, mau berkorban untuk orang lain, insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Kui. Nah, kultum
Itu ya. Baik, hal luar biasa dialog kita pada sore hari ini dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, sangat wow sekali. Harapannya ini menjadi satu bentuk wacana atau ide bahwa semua bisa dilakukan, semua bisa digerakkan dengan baik. Jangan menunggu. Mari kita ngobrol, mari kita berbicara dengan baik-baik untuk menuju Pacitan yang lebih bisa maju dan aman. Oke, begitu. Mungkin ada satu statement closing atau kata-kata hari ini dari Mas Wiwit dulu. Pantun juga boleh, Mas. Pantun juga boleh. Nggih. Cakep, wah itu boleh. Pemuda sebagai garda terdepan dalam sebuah perubahan harus ada keberanian untuk mengambil kesempatan. Dan tentunya itu akan mengajak kita untuk merubah masa depan yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Masa depan harus lebih baik dari sekarang. Asik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tua itu datang. Asik. Pacitan aman. Bisa aman. Pokoknya oke, Pak Coba. Ya oke, macam soal lingkungan dan kelestarian itu bukan masalah soal aku, kamu, kami, kalian, seberapa banyak penghargaan, seberapa banyak piagam, seberapa banyak apresiasi dari apapun, tapi soal hati yang menggerakkan. Salam lestari bumi Pacitan, aman nyaman. Aman nyaman. Baik, closing statement dari kedua narasumber. Satu kalimat. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang kabar Pacitan di lain episode dengan topik dan narasumber yang tidak kalah hebat. Nantikan di episode berikutnya kabar bincang-bincang kabar Pacitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.